menurut madhab kita Syafi'i, ketika kita diimamkan oleh madhab yang lain, contoh orang nggak kunut, masih ada perkataan muridnya Syafi'i namanya Imam Qofal. Beliau katakan bahwasanya sah bagi kita artinya bagi madhab penganut madhab Syafi'i ketika berhadapan dengan imam, ya diimami, atau bukan, jangan berhadapan, diimami oleh yang lain madhab. Contoh berbedanya kunut tadi itu, ya, karena pendapat Imam Qofal masih membenarkan. Imam Qofal itu adalah murid Imam Syafi'i. Contoh Imam Muzani, orang yang sejaman dengan dia, Imam Buwaiti, banyak sekali itu ya yang murid-murid Imam Syafi'i. Nah, menjelaskan, menjabarkan lagi lebih rinci. Kalau buat kita penganut Syafi'i masih dikasih tolerirnya, maka nanti nggak ada kontradiksi sama pernyataan yang pertama tadi, kurang afdol, ya. Kalau namanya kurang afdol berarti kan masih sah, ya, masih sah, berarti tidak ada kontroversi atau kontradiksi dari pernyataan sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana masalah kunut? Sama, tadi saya jawab lagi bahwa imam masing-masing mempunyai dalil. Imam Syafi'i juga punya dalil. Kalau imam yang lain punya dalil, Imam Tirmidzi dan Nasa'i, maka Imam Syafi'i punya dalil Imam Muslim. Saya pernah bawa kitab Sahih Muslim, ya. Ingat nggak, bapak-bapak? Saya bawa kitab Sahih Muslim sama Sahih Bukhari, ya. Itu di dalam kitab Sahih Muslim, saya kalau nggak salah nomornya ini kurang lebih nomor 1000-an lah, ya, 1000 sekian lah. Nah, itu jilid 1 dikatakan, ya, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta fariqad dunya. Rasul itu selalu terus menerus berkunut ketika subuh hatta fariqad dunya, sehingga Rasul itu meninggalkan dunia. Artinya ketika Rasul sudah wafat. Nah, itu ada di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi dikatakan tidak ada dalilnya nggak mungkin juga, gitu ya. Karena para imam madzhab itu udah memahaminya bukan lagi tekstual. Tadi saya bilang udah delik, Pak. Detail sekali udah. Ya, sampai ke dalam-dalam yang kadang kita tidak terpikirkan itu. Ya. Nah, makanya ada dalil itu yang menjadi pandangan atau tumpuan Imam Syafi'i menjadikan kunut itu sunnah abad di dalam sholat. Jadi ada dalilnya yang di dalam kitab Sahih Muslim maupun di dalam kitab Sahih Bukhari. Silakan dibaca, dicari nanti tentang bab sholat subuh, ya, atau bab kunut. Nah, itu tinggal dicari. Karena memang itu juga tidak akan kurang, tidak akan lebih itu, ya. Tetap namanya kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari segitu, gitu. Jadi dua-duanya punya landasan. Silakan yang punya landasan tidak memakai itu, tapi saya minta tolong, kalau orang yang ingin bermadhab, tolong bermadhablah secara sempurna, secara full, ya, jangan pindah-pindah. Apa itu madhab? Madzhaba ilaih. Jadi kalau orang Arab itu suka yang namanya disingkat-singkat. Madzhaba ilaihi, kepada siapa kita condong secara pemikiran, ya, itu namanya madzhaba ilaihi. Kemudian disingkat jadi madhab, ya, ya. Sama kayak misalkan kita ke Saudi, Pak, nih. Kalau benernya gini bahasanya, aina sataruh, ya, ini bahasa benernya. Tapi kalau misalkan kita nyampe ke sono disingkat sama dia, beteruh atau apa beteruh? beteruh itu begini, kamu mau pergi kemana? Ruh, pergi, ya, beteruh. Ba, sa jadi berubah menjadi ba, ya. Itu disingkat-singkat, itu orang sono begitu. Makanya madhab itu diambil dari kata madzhaba ilaihi. Mau lewat jalur siapa kita, mau lewat cara pemikiran siapa kita. Semua a'immah mempunyai dalil masing-masing. Tapi tolong, kalau Syafi'i itu len, ya, dalam satu sholat loh, ya, dalam satu ibadah. Kalau misalkan mau Maliki itu len, jangan diacak-acak. Kemudian kita ngambil sana, ngambil sini, tanpa kita memperdalam dulu. Nah, ini yang bahaya. Kayak tadi kan mungkin baru terpikirkan sama kita, oh iya ternyata begitu. Syafi'i juga nggak sembarangan membatalkan ketika bersentuhan dengan wanita. Wanita yang di bawah umur menurut pandangan Syafi'i nggak batal. Kalau wanita itu sudah umur, ya, sudah balik, baru batal. Jadi syaratnya Syafi'i itu satu, yang disebut bersentuhan batal kalau dia antara kulit dengan kulit, ya. Bukan kuku dengan kuku, bukan gigi dengan gigi, ya. Terus kemudian juga bukan tulang dengan tulang, misalkan punya tulang keluar nih,
Ya, bukan tulang di dalam, bukan. Ini kan tulang di dalam. Tulang keluar nih, tulang ketemu tulang, bukan. Ya, itu tidak termasuk batal. Yang kedua, tidak ada penghalang. Bagaimana kalau ada baju? Tidak akan batal. Walaupun tangan dengan tangan, ya, ada selampe, ada baju, nggak akan batal. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i apa? Umurnya masih di bawah akil balik. Yang keempat, dia merupakan adalah ajnabi atau wanita yang bukan mahram. Ya, ajnabi kita sebut waktu itu mahram itu ada 4. Satu mahram itu, mohon maaf, mahram itu ada 3. Satu mahram dari segi persusuan, 2 mahram dari segi nasab, 3 dari segi perkawinan. Ya, totalnya ada berapa? 18. Lihat surat An-Nisa ayat berapa? Saya lupa. Ya. Ayat berapa? Saya lupa. Lihat surat An-Nisa. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu penjelasannya. Ya. Jadi 4 syarat itu barulah batal menurut pandangan Syafi'i. Kalau menurut pandangan Maliki, ya, batal ditambah lagi dengan syahwat asal wanita. Tapi kalau Hanafi enggak, mau wanita mau laki-laki, kalau dia syahwat dia batal. Itu, ya, makanya beda-beda, pendapatnya beda-beda. Sama-sama hadisnya itu juga, cuman cara memahami perangkatnya berbeda. Itu saja, ya, cukup. Nanti kalau misalkan kurang, kita bisa ngobrol-ngobrol sambil sambil sarapan. Ini baru 1 aja nih, padahal syarat sahnya jamaah ada 11. Ya, ini baru 1 nih. Ya, syarat sahnya jamaah harus ada 11. Ya.